Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan ke-12 antara Manchester City menghadapi Everton, di mana pertandingan berlangsung di kandang dari Manchester City, yaitu Etihad Stadium. Seperti yang kita ketahui bahwa Manchester City berada di rank kedua di pekan sebelumnya, yaitu dengan mengalahkan Manchester United. Dan pertandingan sebelumnya atau di hari sebelumnya, Liverpool memenangkan pertandingan melawan Arsenal dan Chelsea memenangkan pertandingan melawan Leicester City, sehingga posisi pertama dan posisi kedua yaitu milik Chelsea dan Liverpool. Akan tetapi dengan pertandingan ini dan Manchester City menang lawan Everton, maka Manchester City naik ke peringkat kedua seperti semula lagi. Ya, kita akan membahas pertandingan antara Manchester City melawan Everton. Kita tahu bahwa Manchester City pada dasarnya harus menang untuk menjaga asah jarak dari peringkat pemuncak klasemen, yaitu Chelsea, di mana selisih dari kedua tim ini adalah 3 poin. Maka ketika menang masih selisih 3 poin dari Chelsea. Namun apabila kalah ataupun imbang, maka akan membuang kesempatan untuk memepet dari Chelsea itu sendiri. Nah, kita bicara Manchester City dengan Everton, bahwa Manchester City dan Everton sebelumnya sering banget ketemu, dan Everton ini merupakan salah satu tim yang merepotkan tim-tim papan atas. Di musim kemarin dia merepotkan Manchester United. Bahkan beberapa pertandingan yang lain dia juga merepotkan Liverpool, dia juga merepotkan Chelsea, walaupun pada ujungnya tetap kalah si Everton ini. Ya, kita bicara Everton yang mana kali ini dilatih oleh Rafael Benitez, di mana Everton yang dilatih oleh Rafael Benitez lebih mengandalkan pragmatis football, yaitu lebih mengandalkan counter attack, lebih mengandalkan kekuatan fisik, sprint, dan mencetak gol melalui counter attack dan umpan 1-2 di dalam kotak penalti. Akan tetapi ini musuhnya Manchester City. Manchester City, kita tahu bahwa Manchester City bermain sangat luas sekali. Ball possession, penguasaan bola. Bahkan di pertandingan kali ini Manchester City melakukan penguasaan bola sejak detik awal atau menit awal. Bahkan di babak pertama pun Manchester City tidak memberikan nafas buat Everton menyerang, sehingga full 45 menit di babak pertama Manchester City menguasai pertandingan. Everton hanya satu peluang, itu pun dari tendangan bebas dan bola mengarah kepada Ederson Moraes. Kita bahas di babak pertama dulu. Di babak pertama Manchester City bermain sangat atraktif sekali. Sesekali melakukan kombinasi 1-2 di depan kotak penalti, sesekali melakukan umpan crossing dari sisi sayap, sesekali juga melakukan dribbling untuk membuat pertahanan dari Everton terbuka. Kita tahu bahwa Everton, seperti yang saya jelaskan, dia bermain defensif sangat dalam dengan melakukan pragmatis counter attack, sehingga butuh effort untuk memecah pertahanan dari Everton. Dan itu dilakukan dari babak pertama, itu agak sedikit kesulitan karena 6 pemain sejajar di dalam kotak penalti itu sangat menguras pemain Manchester City bagaimana membongkarnya. Terbukti banyak dribbling yang dilakukan oleh Phil Foden, banyak umpan crossing yang dilakukan oleh Joao Cancelo, namun tidak mampu untuk menceploskan bola ke gawang. Akan tetapi lebih banyak diblok oleh lini pertahanan dari Everton, terlebih back-backnya yang tinggi-tinggi dari Everton dan kipernya Jordan Pickford dari Everton. Yang saya sesali di babak pertama adalah bagaimana pergerakan dari Raheem Sterling. Raheem Sterling di babak pertama itu tidak kelihatan sama sekali. Hanya satu kelihatan, yaitu saat mencetak gol. Itu saja, selebihnya nothing. Raheem Sterling melakukan dribbling ke dalam kotak penalti, bola dihentikan oleh pemain lawan. Raheem Sterling melakukan one to pass, passing di dalam kotak penalti, mampu dihadang oleh pergerakan lawan. Raheem Sterling melakukan umpan crossing, mampu ke blocking oleh pertahanan lawan. Raheem Sterling. Terbukti pantang menyerah dari Raheem Sterling itu mampu memanfaatkan gol
dari umpan Joao Cancelo, umpan yang sangat matang dari Joao Cancelo mampu diceploskan menjadi sebuah gol oleh Raheem Sterling di dalam kotak penalti. Dan itu harusnya bukan apresiasi, tapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Joao Cancelo memberikan umpan yang sangat matang walaupun lini pertahanan dari Everton sangat ketat sekali. Itu yang menjadi kredit poin, bukan gol dari Raheem Sterling. Mungkin setiap orang yang ada di depan kotak penalti atau yang menerima bola akan menghasilkan gol yang sama seperti Raheem Sterling. Raheem Sterling bahkan sebelum gol itu, Raheem Sterling mendapatkan umpan yang sangat matang dari Phil Foden namun tidak menjadi gol. Tinggal berhadapan dengan kiper, headingannya tidak mampu menceploskan bola ke gawang. Raheem Sterling di babak pertama nothing tapi menciptakan gol. 1-0 di babak pertama. Kita mulai babak kedua. Babak kedua baru dimulai, seperti biasa Everton kalau misalnya baru mulai, dia sering melakukan gebrakan di depan kotak penalti lawan. Kan tetapi hanya berlangsung sekitar 1 menit atau 2 menit. Selebihnya Manchester City melakukan penguasaan bola. Kalau bahasa anak mudanya sekarang yaitu ini latihannya Manchester City. Maksudnya bukan meremehkan Everton, tapi praktis semuanya adalah dikuasai Manchester City. Mulai dari pergerakan bola, dari lini pertahanan, lini tengah hingga lini depan, Manchester City sangat padu sekali. Terlebih false name-nya, ini unik, false name-nya belum dibahas tadi ya. False name-nya yaitu menggunakan Cole Palmer. Karena biasanya Phil Foden yang bermain di situ sebagai false name, sekarang Cole Palmer, sedangkan Foden berada di sisi sayap dan Riyad Mahrez juga berada di sisi Raheem Sterling juga berada di posisi sayap. Nah, Cole Palmer ini mampu bergerak masuk ke dalam pertahanan dari Everton maupun keluar dari pertahanan sehingga memberikan ruang untuk Bernardo Silva maupun Ilkay Gundogan. Dan terbukti di babak kedua permainan sangat bagus sekali, atraktif sekali dari Manchester City dengan sabar menguasai bola dan mengurung pertahanan dari Everton. Dan gol pun tercipta di menit 55 di mana yaitu tendangan roket dari Rodri. Rodri bukan cuma sekali ini melakukan tendangan roket. Bahkan beberapa pertandingan kalau kita lihat Rodri baik di Manchester City maupun di Atletico Madrid itu melakukan tendangan-tendangan yang wow sekali gitu. Dan menit 55 itu pun akibat bola sklimit dari dalam kotak penalti yang bola muntah. Akhirnya dari luar kotak penalti Rodri dengan super tendangannya langsung menggetarkan jala dari gawang Everton. 2-0 untuk Manchester City. Saya pikir 2-0 udah cukup untuk Manchester City sehingga Manchester City lebih banyak merotasi pemain. Phil Foden ditarik keluar untuk memberikan Mahrez lebih banyak menit bermain. Terus seorang Laporte ditarik keluar digantikan seorang Nathan Ake untuk memperbanyak jam terbangnya. Dan yang terpenting adalah Cole Palmer diganti oleh McAtee. McAtee ini adalah rekan dari Cole Palmer di Akademi City. Dua pemain ini menurut saya sangat menonjol di akademi sehingga mampu menarik Pep Guardiola untuk memasukkannya ke starting pemain yang dibawa melawan Everton. Dan terbukti dari beberapa sebelum McAtee main ya, dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh Manchester City, akhirnya Cole Palmer yang diblok tendangannya mampu dimanfaatkan bola muntahnya oleh super metronom yaitu Bernardo Silva. 2 pertandingan Liga Premier League, Bernardo Silva mampu memberikan gol lawan MU, lawan Everton. Sangat-sangat super jadi seorang metronom. Nah, setelah itu semuanya diganti, dikasih menit bermain yang lebih banyak untuk pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Dan terbukti Manchester City masih saja menguasai pertandingan. Bahkan di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir extra time dari babak kedua, Manchester City menekan dari Everton. Sayang sekali seorang Raheem Sterling yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Jordan Pickford tidak mampu memberikan gol. Rahim. Mungkin gol ini adalah gol yang spesial buat Raheem Sterling, tapi menurut saya permainan Raheem Sterling sangat
sangat buruk sekali di pertandingan ini. Akan tetapi daya juangnya bagus, patut diacungi jempol. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga kondisi dari Manchester City untuk meraih kemenangan demi kemenangan dengan cara bermain ball possession seperti ini. Semoga di pertandingan berikutnya di Liga Champions maupun Liga Inggris nantinya di akhir pekan lebih banyak menciptakan peluang dan menghasilkan gol, dan tentunya kemenangan untuk Manchester City. See you.